Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur di masa kedua pendaftaran calon kepala daerah Pemilu Kada 2024. Dan saat ini kami masih terhubung dengan pengamat politik Lingkar Madani, Mas Rey Rengkuti. Mas Rey, untuk saat ini memang pemilih dari Jakarta boleh dikatakan memiliki pandangan yang rasional dan juga unik. Selain tadi Anda sebutkan memiliki juga basis etnisitas dan juga kedekatan budaya terkait dengan Betawi. Nah, saat ini seperti apa Anda nilai program-program yang patut untuk dikedepankan oleh para calon demi menggait suara dari pemilih Jakarta? Nah, yang menarik ini kan sebetulnya hubungannya dengan pemerintahan pusat gitu. Nah, itu menurut saya salah satu wilayah yang boleh disebut nanti akan membedakan antara Pram dan Bang Dul versus dengan RK dan Mas Suswono gitu. Apakah mereka bagian dari pemerintahan yang akan bersamaan ya melanjutkan program-program pemerintah pusat gitu atau sebaliknya? Nah, itu menurut saya salah satu perdebatannya nanti. Nah, itu juga sangat tergantung pada musim politiknya gitu. Nah, sekarang ini kelihatan musim politiknya itu adalah orang sedang mencari alternatif dari game ini gitu. Nah, dengan sendirinya orang mencari satu program, satu komitmen, satu visi yang mungkin sedikit banyak ya tidak selalu harus sama dengan pemerintahan pusat gitu. Sementara menurut saya untuk yang makronya ya tentu RK dengan Mas Suswono ya akan berbicara apa yang dibicarakan oleh pemerintahan pusat baik oleh Pak Jokowi maupun nanti oleh Pak Prabowo karena mereka kan bagian dari apa yang disebut dengan Kim itu tadi gitu sehingga mungkin nggak akan ada napas semacam pembaharuan ya perbaikan ya di dalam program-program mereka berbanding terbalik mungkin dengan Mas Pram dengan Bang Dul yang sedikit banyak boleh jadi berbicara tentang ada pembaharuan di sana ya ada perbaikan di sana gitu ya meskipun wajah mereka tidak akan frontal dengan program-program yang dikembangkan ya sedang dikerjakan atau yang sudah diprogramkan oleh pemerintahan pusat gitu. Nah, jika keduanya memiliki intensitas visi yang lebih menekankan antara keselarasan dengan pemerintah pusat gitu dengan keseimbangan antara pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah, maka disitulah menurut saya titik beda mereka juga gitu. Siapa yang mengikuti keselarasan dengan pemerintah pusat, siapa yang cukup seimbang saja, ya 50-50, pemerintah pusat ya tentu sebagiannya yang nggak bisa ditolak oleh pemerintah daerah akan dilanjutkan gitu, tapi sebagiannya merupakan akselerasi dari putusan kepala daerah di situ gitu. Nah, bagi masyarakat yang saya sebut tadi ya pemilu yang rasional itu juga menjadi isu, ya kan, khususnya isu karena warga Jakarta ini kan sebetulnya kalau kita lihat dari dari sosiologisnya mereka bukan pemilihnya Pak Jokowi meskipun pemilihnya Pak Prabowo gitu tapi lagi-lagi perkembangan yang terjadi akhir ini yang sedikit banyak menurunkan ya semacam simpati warga bukan saja di Jakarta tapi di banyak tempat terhadap kepemimpinan Pak Jokowi nah ini akan berimbas kepada soal apakah memilih keselarasan gitu atau memilih keseimbangan gitu. Artinya menjadi sebuah dua kutub nantinya yang kita lihat seperti apa program yang Iya, berlanjutan dan juga perubahan. tapi bukan kutub yang tajam gitu. Mhm. Karena kutub yang tajam itu justru yang saya sebut tadi agak dihindari oleh pemerintah pusat gitu ya, sehingga dicarilah titik temu gitu. Maka bahasanya bukan keselarasan dengan perubahan bukan gitu loh. Tapi keselarasan dengan keseimbangan gitu. Artinya boleh berbeda tapi pada batas-batas yang tidak apa istilahnya itu ya membuat kelihatan head to head antara pemerintah pusat dengan pemerintah Jakarta gitu. Dan Mas Rey juga kita tidak boleh lupakan bahwa pemilih muda atau pemilih milenial juga cukup mendominasi terutama waktu di Pilpres dan juga Pilkada saat ini. Seperti apa Anda melihat peluang kedua calon ini atau pasangan calon ini terkait dengan menggait suara dari pemilih muda? Yang menarik itu kan ada semacam kesadaran baru ya di kalangan pemilih muda, baik itu generasi milenial maupun Gen Z-nya soal implikasi dari praktek kekuasaan yang terlalu dominan gitu.
Itu yang saya sebut tadi itu perkembangan situasi politik yang kekinian sedikit banyak menguntungkan kepada calon-calon non Kim ya. Jadi bukan hanya di Indonesia, tapi saya kira bukan saja di Jakarta, tapi saya kira berlaku di hampir semua daerah di seluruh Indonesia ada semacam suasana yang memungkinkan orang untuk mencari alternatif di luar calon-calon yang diusung oleh Kim gitu. Karena perkembangan politik yang sekarang, karena ada semacam kesadaran baru ya di kalangan masyarakat kita yang akhirnya mulai sadar ya implikasi dari sebuah pemerintahan yang terlalu populer gitu ya, lalu apa namanya itu yang terlalu kelihatan sangat merakyat gitu ya, tapi bisa berubah wajah menjadi kelihatan menakutkan dan lebih mementingkan kepentingan keluarga gitu. Nah, kesadaran ini sedikit banyak menurut saya akan menguntungkan ya kelompok mereka yang diusung oleh non Kim dan sedikit banyak akan merugikan mereka pasangan-pasangan yang didukung oleh partai-partai yang tergabung di dalam Kim gitu. Nah, umumnya kesadaran ini justru muncul di kalangan pemilih Gen Z dan kaum milenial itu. Sebab umumnya pemilih yang udah berusia di atas mungkin 50 tahun ke sana gitu, itu udah agak stabil itu. Nggak terlalu lihat apa yang dilakukan oleh kandidat-kandidat, mereka akan ngikut apa yang disebutkan oleh partai politik. Jadi umumnya mereka yang berusia di atas 50 tahun itu sudah lebih terikat kepada partai ketimbang kepada figur gitu. Jadi mereka ikut partai apa saja pun yang dilakukan oleh partai gitu ya. Sementara Gen Z ini lebih terbuka, terlihat kepada figur. Nah, Gen Z ini sekarang menurut saya sedang mencari tokoh-tokoh alternatif di luar kepemimpinan Kim gitu. Baik, menarik untuk dicermati terus bagaimana proses pilkada serentak ini tidak hanya di Jakarta dan juga ada daerah lain terutama di wilayah ada 37 provinsi yang juga akan menggelar atau pilkada saat ini dan nantinya ada 545 daerah juga yang akan melakukan pilkada serentak. Terima kasih Mas Rey Rengkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani telah berbagi perspektif dari sejak pagi tadi pukul 10 waktu Indonesia Barat di Breaking News Kompas TV. Dan saudara, Breaking News Kompas TV akan masih kami lanjutkan setelah jeda.